Bab 414 Kebohongan yang kamu percayai. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Nico SEVER. Jari-jariku mengetuk-ngetuk permukaan tongkat kayu arang, ketukan itu tidak menciptakan ritme yang terlihat tetapi bertindak sebagai pelampiasan energi kacau yang menari-nari dengan gugup di dalam diriku. Meskipun aku telah mencoba untuk merangkul keadaan dingin dan tanpa emosi lagi untuk membantu aku maju tanpa gangguan dalam pekerjaan aku, bayangan tubuh Lady Dawn yang layu dan kering masih menghantui aku, muncul setiap kali aku memejamkan mata. Juga tidak mungkin untuk mengikuti alur pemikiran yang koheren dengan dengung konstan Dranif dari tawon di latar belakang, namun aku tidak dapat memaksa diri untuk membungkamnya. Ada sesuatu yang sama menghiburnya dengan kebisingan yang biasa aku rasakan selama bertahun-tahun dalam perbudakannya. Ketika aku melihatmu, aku pikir aku akan mati saat itu juga, ketakutan karena serangan jantung, katanya sambil terkekeh. Dia duduk bersila di lantai seperti anak kecil, menggelindingkan bola kayu berputar-putar, sementara aku berdiri di meja kerjaku dan menatap kosong ke kumpulan bagian artefak. Aku tidak tahu, tidak pernah mengira, karena ketika aku pertama kali pergi ke Dicaten, kamu aman di rumah kurcaci, bukan? Dia berhenti sejenak, menarik napas berderak, suara bola menggelinding berhenti sesaat, lalu berlanjut lagi. Iya, itu yang membuatku masuk, bukan? Nasib buruk, itu saja. Nasib buruk terkutuk. Tanpa menoleh ke arahnya, aku berkata, aku pikir tidak mematuhi perintah dan hampir menghancurkan rencana Agrona ada hubungannya dengan itu. Dranif mengeluarkan suara meringis yang sebagian tertawa, sebagian rengekan anjing yang ditendang. Kisah peringatan, bukan. Mungkin nasib buruk aku akan menyelamatkan beberapa penyihir kecil dari tumpukan konsekuensi yang sangat besar suatu hari nanti. Mendengar nada aneh dalam suaranya, aku berbalik dari pekerjaanku untuk melihat Dranif. Dia telah melepas topengnya dan menyisihkannya. Di bawahnya, wajahnya biasa-biasa saja. Ketika aku pertama kali dibawa pulang dan kembali ke diri aku sendiri, aku menemukan kurangnya bekas luka yang menarik atau cacat yang mengerikan ini aneh dan sedikit mengecewakan. Bahkan sekarang, meskipun dia terus-menerus berbicara dan menceritakan kembali cerita lama yang sama, dia tidak pernah menjelaskan mengapa dia memakai topeng itu. Ketika ditanya, dia hanya akan berpura-pura seolah-olah dia tidak mendengar dan mengganti topik pembicaraan. Sekarang ada tatapan jauh di matanya, dan seringnya miring di wajahnya yang sederhana. Mereka akan menyebutnya, The Dreary Ballad of Dranif, calon punggawa. Dongeng tentang bagaimana ambisi, ketika tidak ditempa dengan kesabaran dan akal sehat, bahkan membawa pahlawan terhebat menuju kehancuran. Merasakan alisku naik ke wajahku, aku menjilat bibirku untuk berbicara, menahan diri, dan menahan desahan. Diam-diam mengakui bahwa gangguan apapun sekarang hanya akan memperpanjang apa yang akan datang, aku mengembalikan perhatian aku ke artefak yang belum selesai di ruang kerja aku dan mencoba untuk fokus, membiarkan kata-kata Dranif melewati aku seperti angin di kaca jendela. Pahlawan pemberani kita, Dranif, berusaha membuktikan dirinya di mata penguasa tertinggi, dan dengan senang hati menerima tugas yang paling berbahaya. Dia mengambil portal yang tidak stabil ke tanah baru dan jauh yang penuh dengan sihir dan monster aneh, di mana dia memulai proses hati-hati untuk menjalin kontak dan menguji penduduk setempat, menemukan siapa di antara mereka yang akan setuju dengan kehendak penguasa tinggi. Memasukkan regalia aku mencari lagi melalui bagian-bagian yang sekarang bersinar yang tersusun di meja kerja aku, sesekali menggesernya untuk melihat bagaimana bagian-bagian yang berbeda selaras satu sama lain. Ketika aku memiliki potongan yang aku inginkan, aku memindahkannya lebih dekat ke sepasang perangkat silinder yang tidak lengkap, masing-masing tidak lebih besar dari pensil arang. Hasilnya tidak memuaskan, jadi aku mendistribusikan kembali masing-masing bagian dan mulai lagi. Ras Dicaten terbagi, dan Dranif menemukan apa yang dia cari di kedalaman kerajaan Kurcaci. Pasir gurun adalah tempat penanaman yang subur untuk menjanjikan masa depan yang lebih baik, dan Dranif bekerja sendiri dari bangsawan hingga raja dan ratu sendiri, sampai mereka setuju untuk mendukung kami. Aku berhenti, bingung. Saat itulah ingatan masa kecil aku dikunci dan persona Elia ditanamkan ke dalam pikiran aku. Memikirkan tentang itu sekarang, dengan kedua rangkaian ingatan yang terbuka, menyebabkan sensasi goyang yang membuat pusing menjalari kakiku dan masuk ke inti tubuhku, seperti aku sedang berdiri di geladak sebuah perahu kecil yang terombang-ambing di laut. Begitu banyak kerusakan yang telah dilakukan Agrona pada pikiranku masih tertinggal, seperti jaringan parut. Jaringan mata-mata didirikan, bercabang dari Darv dan Kesapin, dengan Dranif sebagai kepala mereka, dan sebuah rencana terbentuk, rencana yang licik dan cerdik. Dranif melihat peluang, kelemahan dalam benang longgar yang menyatukan ras dan bangsa, dan keinginan untuk bermusuhan saat mereka didorong lebih dekat. Musuh lama, mata-mata seperti Dranif, seorang pengkhianat, mendorong balik di setiap kesempatan, tetapi Dicaten sedang berjuang, dan tugas untuk menyatukannya jauh lebih sulit daripada memisahkannya. Namun sayang, pahlawan kita menemukan kegagalan dalam kesuksesan, karena dalam ambisinya yang serakah, dia melampaui desain penguasa tinggi, dan dengan melakukan itu mengancam rencana yang tidak dia ketahui, mempertaruhkan nyawa reinkarnasi dan kapal untuk yang ketiga. Belum datang. Dranif terdiam dengan desahan yang sangat panjang. Memilih bagian prototipe yang dibuat dengan paduan yang aku temukan sendiri, aku memasukkannya ke dalam artefak yang dengan susah payah aku bangun.
Aku telah bekerja tanpa tidur sejak aku memiliki ide, setelah pertengkaran Cecilia dengan burung Phoenix, tetapi setiap langkah merupakan proses yang pahit dan sulit. Bahkan ketika aku memeriksanya lagi di bawah pengaruh regalia aku tahu aku tidak akan yakin sampai aku benar-benar menggunakan artefak tersebut. Ada terlalu banyak variabel, terlalu banyak yang bisa salah. Namun, pilihan lain apa yang aku miliki? Aku mempertimbangkan pilihan aku yang lain, seperti yang telah aku lakukan setiap jam selama terasa seperti berhari-hari, dan mengesampingkannya untuk terakhir kalinya. Tidak, aku sudah membuat keputusan. Tidak ada gunanya ragu-ragu sekarang. Berbalik lagi, aku menatap Dranif. Dia menatap bola di tangannya. Maka Dranif mundur ke rumah, memindahkan aku dari tempat aku seharusnya berada dan bahkan gagal mendapatkan fast sale, kataku, melanjutkan cerita untuknya. Penguasa tertinggi sangat marah, dan hampir membuat Dranif dieksekusi, tetapi merasa itu hukuman yang terlalu mudah. Jadi kamu diturunkan pangkatnya dan ditugaskan untuk menjadi pelayan aku, setelah itu aku menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba membuat hidup kamu sesengsara mungkin. Mata Dranif berkedut. Akhir yang menyedihkan dari kisah pahlawan kita, tiba-tiba dia tersentak tegak, melompat berdiri saat dia menyadari apa yang dia katakan, lalu membungkuk dalam-dalam, begitu rendah sehingga rambut merahnya menggenang di lantai. Maafkan aku, Tuan Niko, aku tidak bermaksud untuk. Setuju denganku? Tanyaku, geli meskipun diriku sendiri. Saat aku menyadari rasa geliku, rasanya asam, dan empedu naik di belakang tenggorokanku. Aku merasakan dorongan kekanak-kanakan untuk meminta maaf, tetapi menahan kata-kata itu. Dranif, apakah kamu ingin bebas dari kehidupan ini? Punggungnya mengendur perlahan, dan saat aku bisa melihat wajahnya lagi, ketidakpastiannya terlihat jelas. Sesulit apapun, Tuan Niko, aku tidak ingin mati. Aku berkedip padanya beberapa kali, lalu menyadari kebingungannya. Tanduk Fritra, tidak, aku tidak bermaksud akan membunuhmu. Aku butuh sesuatu. Aku ragu untuk mengakui ini kepada siapapun, bahkan kamu, dan hanya akan bersedia melakukannya jika ada cara aku dapat membalas bantuan ini. Mata Dranif perlahan melebar. Maksudmu, dibebaskan dari layananmu. Dia mondar-mandir dengan cepat, menyadari tidak ada ruang untuk mondar-mandir, dan membeku. Tapi penguasa tinggi tidak akan pernah mengizinkannya. Ini adalah hukumanku. Wah, terima kasih, kataku, memberinya senyum tulus. Bagaimana jika aku bisa melepaskanmu, membantumu melarikan diri dari kehidupan ini? Tidak ada agrona, tidak ada lagi hukuman. Jika aku bisa melakukan itu, maukah kamu membantu aku dengan sesuatu yang sangat penting? Dia ragu-ragu, matanya melesat pergi, kembali ke mataku, lalu melompat lagi beberapa kali. Aku sudah berkomitmen untuk melakukan apa yang kamu inginkan. Senyumku berubah sedikit predator, dan melaporkan semuanya kembali ke penguasa tinggi. Tapi ini adalah sesuatu yang perlu dirahasiakan. Jika kamu bisa melakukan itu, aku akan membantu memberi kamu kehidupan baru. Bola kayu itu berdenting ke dinding, menggelinding perlahan saat Dranif berdiri, membuatnya tersentak. Aku minta maaf atas perlakuanku padamu, kataku, mengenali waktu yang tepat untuk kata-kata itu. Kepala intel di Caten seharusnya tidak bergeming di setiap titik jatuh. Itu, setidaknya sebagian, salahku. Dan aku minta maaf. Akhirnya, kepala Dranif mengangguk mengakui. Apa yang kamu ingin aku lakukan? 1 jam kemudian, dengan artefak yang sudah selesai disimpan di cincin dimensi aku bergegas menyusuri koridor sampai mencapai tangga kembali ke sel tempat Phoenix di penjara. Tangga itu kosong, seperti biasanya, tetapi ketika aku sampai di pintu di bawah, aku mendapati pintu itu tertutup rapat. Panel kristal dipasang pada batu hitam di dinding di samping pintu. Itu merasakan tanda tangan mana tertentu dan hanya membuka pintu ketika menemukan yang dikenali. Menyentuh ujung staf aku ke panel, aku mulai memutar berbagai jenis mana melaluinya, dengan kekuatan berbeda, untuk mensimulasikan berbagai tanda tangan mana. Akan lebih mudah jika aku mengenal salah satu peneliti yang bekerja di sini, tetapi tetap saja, kunci seperti itu tidak dirancang untuk bertahan melawan penyihir elemen kuadra, dan setelah beberapa menit kunci itu berdengung sebagai gaya tarik. Dinonaktifkan, memungkinkan pintu terbuka. Sabit Niko. Aku membeku di tengah pintu. Di dalam, duduk mengelilingi meja memainkan permainan biasa, ada 4 penjaga. 2 orang lagi mondar-mandir di ruangan itu, tetapi langkah mereka goyah saat melihatku. Setengah lusin peneliti dan imbuers sedang bekerja di ruangan itu, dan mereka semua menjadi kaku dan diam seperti kuburan, kemungkinan mengingat apa yang terjadi pada 2 orang yang memeriksa aku setelah inti aku rusak. Meluruskan, aku menatap tajam ke arah para penjaga. Apa yang kamu lakukan di sini? Bermalas-malasan. Nama, segera. Aku akan melaporkan kamu ke Master of Arms dan melihat kamu diikat untuk menghindari tugas. Dan kalian semua, bentakku, mengarahkan ini ke para peneliti, aku perlu levelnya segera diselesaikan. Pergi sekarang. Keempat penjaga yang duduk melompat, menjatuhkan kursi mereka saat mereka bergegas untuk larut. Tapi SKT, kami ditugaskan di sini. Pergantian tugas baru, kata salah satu dari mereka, tersandung lidahnya sendiri karena tergesa-gesa. Separuh dari peneliti telah mengambil beberapa langkah terhenti menuju pintu, tetapi mereka berhenti ketika penjaga berbicara.
Kita tidak seharusnya membiarkan siapapun yang belum ditugaskan ke level ini, kata seorang penjaga yang lebih tua, tidak terlalu terguncang dibandingkan yang lain. Aku membawanya menjadi perwira tinggi dan menghadapinya secara langsung. Bahkan Skites, tambahnya setelah beberapa saat. Perintah ini datang langsung dari penguasa tertinggi. Jangan ragu untuk membicarakannya jika. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Aku bergerak lebih cepat daripada yang bisa dia tanggapi. Inti aku tidak seperti dulu, tapi aku masih jauh melampaui penyihir normal. Mencengkeram leher armornya, aku mengangkatnya dari tanah. Maka aku akan menyarankan kamu bergegas untuk melaporkan gangguan aku ke penguasa tinggi. Jika kamu tidak menyingkir, aku akan membunuh kamu semua. Mungkin kekesalannya, dan hukuman kamu yang sesuai, akan berkurang dari nyawa kamu jika kamu memilih untuk pergi begitu saja. Menempatkan pria itu kembali ke tanah, aku mendorongnya ke pintu. Tidak cukup keras untuk membuatnya terlempar, tetapi dengan kekuatan yang cukup sehingga dia terhuyung-huyung beberapa langkah sebelum menangkap dirinya sendiri. Saat dia menegakkan tubuhnya, semua mata lainnya tertuju padanya. Dia tampak menimbang untuk waktu yang sangat lama, lalu berkata, "Baiklah, teman-teman, keluar." Ketika mereka tidak segera menjawab, dia berteriak, "Sekarang." Semua orang bergegas mundur dari ruangan, Imbuers meninggalkan pekerjaan setengah selesai, peneliti meninggalkan proyek mereka, para penjaga bergerak untuk mengantar mereka melewati pintu. Ketika aku melihat beberapa dari mereka bergegas keluar dari ruangan, aku mempertimbangkan para penjaga dan apa yang mereka maksud. Aku mengira butuh 20, mungkin 30 menit untuk menyebarkan berita dari pekerja laboratorium ke titik di mana Agrona akan menyadarinya, tetapi kehadiran penjaga bisa mempercepat atau memperlambat waktu itu, tergantung seberapa takut mereka akan hukuman. Namun, pada akhirnya, itu tidak mengubah apapun. Jika Agrona datang terlalu cepat, semuanya akan hilang, tapi aku belum siap untuk meninggalkan rencanaku. Mengambil artefak deteksi mana sederhana, aku menempelkannya ke tepi bagian dalam kusen pintu dan mengaktifkannya, lalu bergegas menyusuri koridor ke sel Phoenix. Jenazahnya ditinggalkan di sana, masih digantung di pergelangan tangannya. Namun, jika aku tidak melihat Cecilia menguras mana dari Lady Dawn, aku tidak akan mengenali tubuh itu, layu dan jompo seperti sekarang. Aku berpaling. Phoenix bukanlah alasanku berada di sini. Beberapa sel di bawah, aku menemukan Kiros menatap lelah dari selnya yang terlindung mana, seolah-olah dia telah menunggu aku. Aku butuh informasi, kataku tanpa basa-basi, memperhatikan Sovereign dengan cermat. Bagaimana dia bereaksi akan memberitahu aku banyak tentang keadaan pikirannya, dan jika aku memiliki harapan untuk sukses, aku perlu mengukurnya secara akurat. Kiros tampak kurang besar di sini, terjebak dan dirantai. Sebagian besar di sekitar bagian tengahnya telah menyusut, dan daging abu-abu pualamnya menjadi pucat dan keruh. Tanpa semua ornamennya, dia tampak kurang mengesankan. Tapi kemudian, siapa yang bisa terlihat mengintimidasi saat diborgol dengan tangan terentang dan paku menembus pergelangan tangan mereka? Gray bisa. Aku menggertakkan gigi seolah-olah aku bisa menghancurkan pikiran mengganggu di antara mereka, dan kemudian melangkah lebih dekat ke Kiros, yang tatapannya menajam, tetapi tidak membalas pernyataanku. Apa yang kamu ketahui tentang rencana Agrona untuk warisan? Tanyaku, menggeram pertanyaan itu. Kiros menggembungkan dirinya sebisa mungkin, mengangkat dagunya dan menatap ke bawah ke arahku. Sabit atau tidak, beraninya orang yang lebih rendah berbicara seperti itu kepadaku. Aku hanya menatap, tak berkedip. Setelah beberapa saat, semua gertakan keluar dari dirinya dan dia mengempis. Delegasi adalah makhluk yang mampu mengendalikan mana secara penuh. Senjata untuk digunakan melawan Asura lainnya. Dia mencoba untuk mengangkat bahu, tetapi itu adalah gerakan lemah yang dirantai seperti dia. Selalu terdengar seperti cerita dongeng bagiku. Bisakah dia melakukannya? Kataku cepat. Bisakah dia menghancurkan Asura, mengalahkan Keses Indrat dan para naga? Apakah dia memiliki kekuatan itu? Dia mendengus. Belum. Tapi mungkin suatu hari nanti. Jika dia hidup selama itu. Dan kapan dia menyelesaikan misinya? Lalu, rencana apa yang dia miliki? Aku tidak bermaksud menanyakan pertanyaan ini, tetapi aku terkejut dengan transparansi Kiros, dan ketakutanku terhadap Cecilia melonjak, menenggelamkan kekhawatiranku yang lain. Kiros meludahkan air liur berdahak ke bagian dalam perisai. Itu mendesis dan muncul, mendidih dalam sekejap. Penguasa tinggi menjaga dewannya sendiri. Jika dia memiliki rencana untuk setelahnya, dia merasa tidak cocok untuk membaginya dengan anggota klan Fritra lainnya. Seringai itu berubah menjadi seringai kejam. Namun, jika aku harus bertaruh, aku kira hal yang sama akan terjadi padanya seperti yang terjadi pada kebanyakan senjata setelah perang. Entah itu dipajang atau dilebur dan diubah menjadi sesuatu yang lebih berguna, bukan? Aku memaksakan setengah lusin pertanyaan panik lainnya yang muncul di benak aku. Ini tidak relevan, idiot, aku menghukum diriku sendiri. Dan jika dia ingin mencegah hasil seperti itu, jika legasi ingin, terlebih dahulu menyerang balik Agrona sendiri, setiap kata disuarakan dengan hati-hati, pengucapan aku telaten dan tepat saat aku memikirkan setiap suku kata. Mungkin, jika kamu cukup berguna, ada masa depan untukmu di luar sel ini. Kiros sudah menggelengkan kepalanya di tengah ucapanku, tanduknya mengayun-ayun di udara dari sisi ke sisi.
Kamu gila. Semua kekacauan tentang yang berdaulat tinggi itu pasti mengacak-acak otakmu, nak. Tapi, Kiros terdiam, semakin berpikir. Mungkin, dengan aku di sisinya, dia mungkin punya kesempatan. Lepaskan aku, dan aku akan membantu gadis itu mengambil kepala Agrona. Ping mental mana memberitahu aku bahwa Cecilia baru saja meninggalkan tangga, lewat di depan perangkat yang aku tinggalkan di pintu masuk lantai ini. Tidak ada waktu lagi. Mengaktifkan tanda kebesaranku, aku mengikuti jalur mana, mengisolasi banyak bagian individual yang membuat perisai berfungsi. Di dalam dinding, ada serangkaian unit perumahan dan kekuatan yang diterjemahkan dari kristal mana ke dalam perisai itu sendiri. Menyalurkan mana aku sendiri melalui regalia dan ke dalam perisai, aku memaksanya ke hulu sampai mengalir kembali ke rumah itu. Kekuatan itu segera membebani satu, yang menyebabkan kegagalan yang mengalir dari yang lain, dan dalam beberapa detik, seluruh perangkat memberikan derak statis dan perisai menghilang. Kiros menatapku dengan lapar dari dalam selnya yang sekarang terbuka. Berjanjilah padaku, kataku mendesak, bahwa kamu akan membantunya. Janji. Tentu, aku berjanji. Atas kehormatan aku sebagai sovereign, katanya, tersenyum geli. Cepat dan lepaskan aku. Bekerja dengan cepat, aku paksa membuka borgol. Kiros menggeliat saat paku di dalam pergelangan tangannya bergeser, dan aku memberinya tatapan peringatan untuk diam. Perlahan, aku melepaskan paku yang tertutup rune dari pergelangan tangannya. Seperti yang aku lakukan, menempatkan tubuh aku di antara Kiros dan apa yang aku lakukan, aku dengan sangat cepat tetapi hati-hati menusuk salah satu artefak yang baru aku buat ke dalam luka yang sama, sebelum sembuh. Sial, hati-hati dengan apa yang kamu lakukan. Itu menyakitkan, keluh Kiros. Artefak itu sedikit lebih kecil baik panjang maupun ketebalannya daripada paku, dan segera setelah dimasukkan dan paku dilepas sepenuhnya, daging pergelangan tangan Kiros mulai sembuh. Dengan artefak kedua tersembunyi di telapak tanganku, aku bergerak mengelilinginya dan mengulangi proses di sisi lain, lalu dengan lebih cepat melepaskan borgol di sekitar pergelangan kakinya. Setelah melepaskan rantai terakhir, aku melangkah mundur. Kiros mengerang, meregangkan punggung dan memutar bahunya. Kemudian, dengan gerakan yang nyaris malas, dia mendorong punggungku ke dada, membuatku terlempar ke lorong. Aku merasa diri aku terpental dari salah satu sel terlindung lainnya, lalu ambruk menjadi tumpukan di lantai. Pandanganku bolak-balik sejenak, lorong bergoyang-goyang di sekitar sosok Kiros yang kacau saat dia berjalan ke arahku. Di kejauhan di belakangku, lingkaran cahaya keperakan dari rambut buram mengintip dari sudut. Makhluk yang menyedihkan, renung Kiros pelan sambil menatap ke arahku. Mengapa penguasa tertinggi begitu tertarik pada? Kiros berputar, menghadap Cecilia, yang telah terangkat dari lantai dan terbang ke arah kami. Mungkin jika aku mengambil kepala Lord Indrat, aku akan diizinkan kembali ke Epeotus. Teriak Kiros padanya, tangannya terangkat seolah hendak melingkari gagang senjata. Mana mendidih dan mendidih di sekelilingnya, mengembun menjadi massa tak berbentuk di tinjunya, lalu pecah lagi, menerjang seperti tsunami di sekitar kita. Aku mengerang saat kekuatan itu membantingku ke lantai seperti pendobrak, dan lampu-lampu menyala di depan mataku. Kiros menggeram bahkan dia dipukul dengan kekuatan yang cukup untuk didorong kembali ke dinding oleh sihirnya yang gagal. Dia menatap tangannya dengan kaget, tetapi dia hanya punya sedikit waktu untuk bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi sebelum Cecilia menangkapnya. Bahkan dilemahkan oleh penjara dan mana yang terbatas, dia jauh lebih unggul dari Cecilia secara fisik, dan tangannya yang besar mengepal saat dia berjongkok dan bersiap untuk menghadapinya. Setiap penghalang sel di lorong berkedip sekaligus, dan lusinan rangkaian rantai menghantamnya, tampak seperti ular berbisa logam yang menjentikkan dan menerjang untuk melingkari lengan, kaki, tenggorokan, dan pinggangnya, dimanapun mereka bisa membeli. Tidak, lepaskan aku perintahkan kamu. Dia berteriak, suaranya pecah. Cecilia mendarat di depannya, sedikit condong ke samping untuk melihat sekelilingnya kepadaku. Aku hanya menatap ke belakang dari tempat aku berbaring dengan canggung di lantai, tidak memberikan indikasi apakah aku hidup atau mati, meskipun aku yakin dia akan merasakan manaku dengan cukup baik untuk mengetahui bahwa aku tidak terluka parah. Namun, semakin marah dia, semakin tinggi kemungkinan sukses yang kami miliki. Mana melonjak di sekitar Kiros lagi, keluar darinya dan mencekik napas dariku, tapi Cecilia tidak terpengaruh. Kontrolnya atas mana terlalu tidak tepat dengan artefak aku yang ditanamkan langsung ke pergelangan tangannya. Setiap otot dari sosoknya yang menjulang tinggi tertekuk pada rantai, dan beberapa bahkan patah dengan suara logam yang dicukur, mengirimkan semburan baja tajam ke dinding dan langit-langit, tetapi untuk setiap yang hancur, dua lagi tersentak untuk mengikatnya. Apa yang kau pikirkan, Nico? Bentak Cecilia, sekali lagi melirik melewati Kiros ke arahku. Aku tidak menanggapi, sehingga perhatiannya beralih kembali ke Fritra yang sedang berjuang. Kamu seharusnya tidak menyerangnya. Aku tidak membuatmu sakit hati, Sovereign Kiros, aku bahkan menyesal melihat apa yang dilakukan Agrona padamu. Jadi kenapa? Sebuah kesalahan, dia tersedak di sekitar rantai, yang dipenuhi dengan begitu banyak mana sehingga mulai bersinar, seperti logam yang tertinggal di bengkel panas. Aku bisa melihat itu sekarang. Lepaskan aku, dan aku akan membantumu membunuhnya. Aku menahan napas. Semuanya bergantung pada momen ini. Ekspresi Cecilia berubah menjadi cemberut bingung. Apa?
Bersama, kita bisa membunuh Agrona. Giginya terbuka, Cecilia mundur dan menebas dengan tangannya. Sebuah sabit memotong angin dan api putih menggigit leher dan dada Basilis, memutar setengah tubuhnya. Luka itu nyaris tidak meninggalkan goresan. Cecilia menarik rantai dengan kencang, tapi Kiros tertawa pelan dan berbahaya. Tanpa berusaha menyalurkan mana lagi, dia menekuk rantai, dan satu lagi patah, lalu satu lagi. Kamu mungkin cukup kuat untuk menguras kehidupan dari sisa-sisa keriput Phoenix yang telah lama di penjara, gadis, tapi aku adalah Fritra, penguasa negeri ini, dunia ini. Kekuatanmu belum ada apa-apanya selain. Kiros memotong dengan terengah-engah. Mana mengalir darinya, membengkak dan mengalir keluar darinya seperti air melalui bendungan yang jebol. Cecilia mengambilnya. Aku melakukan semua yang aku bisa untuk tidak membiarkan senyum aku terlihat. Kiros mencoba berbicara, tetapi tidak bisa. Rantai di sekelilingnya semakin kencang saat tubuhnya menyusut dengan sendirinya, mana yang membuatnya kuat dan penuh vitalitas tidak lagi ada. Berdiri, aku bermanuver dengan hati-hati di sekitar jaring rantai yang mengikatnya sampai aku berdiri di samping Cecilia. Seluruh tubuhnya gemetar, dan tetesan darah mengalir dari sudut matanya, seperti tetesan air mata merah. Meskipun aku tidak bisa melihat partikel mana seperti yang dia bisa, aku sangat menyadari bagaimana tubuh fisiknya tampak tegang melawan lautan basilis mana. Intinya tidak memiliki ruang untuk itu, sehingga mengisi setiap otot, tulang, dan organ. Mana berdarah dari pembuluh darahnya ke atmosfer, tetapi bahkan dia meraih dan menariknya kembali. Kemudian, dengan terengah-engah, dia selesai. Aku menghela napas yang tidak kuketahui sedang kutahan. Cecil, apakah kamu? Tiba-tiba tubuhnya lemas dan jatuh. Aku meraihnya dalam pelukanku dan menurunkannya ke tanah, menyeka darah dari pipinya. Dia tidak sadarkan diri, tetapi napasnya terus berlanjut, meskipun jantungnya berdebar kencang seperti dia berlari selama berhari-hari. Saat aku menatapnya, berharap ini adalah tindakan yang benar, ping lain memperingatkanku tentang orang lain yang mendekat tepat saat aku merasakan gelombang tiba-tiba dari mana yang mencengkeram seperti cakar di seluruh level. Berputar, aku menyulap paku besi darah dari rantai, memfokuskan seluruh pikiranku, semua keinginan dan manaku, pada tugas itu. Apa yang tersisa dari tubuh Kiros hampir meledak bersama mereka, lusinan mengoyak dagingnya yang layu, menariknya terpisah ke dalam kekacauan berdarah yang tidak dapat dikenali. Aku merasakan beberapa paku memotong artefak rapuh di pergelangan tangannya, melepaskan aliran lambat mana yang diambil Kiros. Sama seperti sisa mana yang tersisa dari tubuh mage yang sudah mati. Kemudian, dengan tiba-tiba yang menakutkan, aku tidak bergerak, sepenuhnya membeku, pikiran dan tubuh aku tidak lagi terhubung. Apa artinya ini? Agrona menggeram dari belakangku, amarahnya yang tak terkendali mengancam akan menguliti kulit dari tulangku. Tubuhku berputar untuk menghadapinya, dan mata merahnya masuk ke mataku. Aku bisa merasakan penyelidikan sihirnya menjalar ke otakku. Apa yang terjadi? Dia bertanya, hanya sedikit lebih tenang. Aku menelan ludah karena sebagian fasilitas aku dikembalikan kepada aku. Tidak cukup aku bisa bergerak, tapi setidaknya aku bisa berkedip dan berbicara. Aku sedang berbicara dengan Kiros ketika Cecilia datang mencari aku. Dia mendengar dia berbicara tentang pengkhianatan, dan dalam kemarahannya dia menyerangnya. Sihirnya membuatnya kewalahan, dan dia jatuh pingsan, tetapi dia cukup lemah sehingga aku berhasil menghancurkannya sebelum dia bisa melukai lagi. Sulur-sulur dalam pikiranku berpindah-pindah, menyodok dan mendorong setiap pernyataan untuk membuktikan kebenarannya. Aku memegang gagasan itu dengan sangat hati-hati, memastikan pada diri sendiri bahwa setiap kata yang baru saja aku ucapkan adalah benar. Tapi apa yang kamu lakukan di sini? Agrona bertanya setelah jeda yang lama, dan sulurnya menggali lebih dalam. Mengapa kamu mengancam mereka yang ditugaskan ke level ini? Aku tiba-tiba bersyukur bahwa tubuh aku bukan milik aku sendiri, karena aku merasakan dorongan yang luar biasa untuk menggeliat karena tidak nyaman di bawah tatapan Agrona yang tak berkedip. Aku takut. Aku ingin tahu. Aku harus bertanya, apakah dia benar-benar bisa melakukannya? Lakukan hal-hal yang kamu harapkan darinya, kalahkan klan Asura lainnya. Alis tipis Agrona terangkat karena terkejut. Kemudian pandangannya beralih ke mayat yang hancur di belakangku. Sehat. Apakah kamu punya jawaban? Aku mencoba mengangguk tapi tidak bisa. Aku bersedia, penguasa tinggi. Aku merosot pada diriku sendiri, tubuhku tampak sangat ringan dan sangat berat secara bersamaan, tetapi itu milikku lagi. Aku mengusap dadaku yang terkena backhand Kiros. Agrona membungkuk rendah dan melepaskan tubuh Cecilia yang tengkurap dari lantai, menggendongnya seperti anak kecil. Saat dia membelakangiku, dia bertanya, apakah dia minum dari mana Kiros, Nico? Aku menatapnya, melewatinya, ke kejauhan, benar-benar keluar dari dunia ini. Aku membayangkan aku sedang melihat ke dunia baru, dunia yang berbeda. Dalam versi alternatif dari dunia ini, dia tidak melakukannya. Aku bisa melihatnya. Sangat jelas. Aku membuat diri aku percaya apa yang aku lihat dengan setiap serat keberadaan aku. Tidak, penguasa tinggi. Agrona bersenandung pelan saat dia membawa Cecilia ke aula. Sebelum berbelok, dia melirik ke belakang dan melewatiku ke mayat, di mana dia pasti melihat bagian terakhir dari mana Kiros menghilang.